pemerintah dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Negara bagian Australia sendiri yaitu ada New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia, dan Tasmania. Dan teritorinya yaitu Northern Territory dan Australia Capital Territory. Bertanggung jawab dalam hal pembuatan kebijakan, sekolah umum, jalan dan lalu lintas, rumah sakit umum, perumahan umum, dan peraturan bisnis. Bentuk pemerintahan Australia adalah monarki konstitusional, yaitu negara yang memiliki raja atau ratu sebagai kepala negara, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Kepala negara Australia adalah Ratu Elizabeth II, namun perannya hanya bersifat simbolis. Dalam praktik pemerintahan sehari-hari, Ratu tidak ikut campur dalam politik atau pemerintahan. Di Australia, Ratu diwakili oleh Gubernur Jenderal yang diangkat oleh Ratu berdasarkan usulan Perdana Menteri Australia. Gubernur Jenderal menjalankan fungsi kenegaraan, sementara Ratu tidak memiliki peranan dalam tugas sehari-hari pemerintah. Australia sendiri menggunakan sistem pemerintahan parlementer dengan karakteristik kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipisah. Kepala negara dipegang oleh Raja atau Ratu Inggris yang merupakan pemimpin dari Persemakmuran Inggris, yang mana Australia menjadi salah satu dari anggotanya. Dalam pemerintahannya, Australia dipimpin oleh Perdana Menteri yang berperan sebagai lembaga eksekutif tertinggi yang menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari. Perdana Menteri merupakan anggota partai politik atau koalisi mayoritas parlemen, yang mana ia bertanggung jawab pada parlemen. Kekuasaan eksekutif sebenarnya ada di tangan kabinet yang terdiri dari anggota-anggota parlemen yang berasal dari partai atau koalisi yang memenangkan mayoritas kursi. Perdana Menteri adalah kepala kabinet dan pemimpin partai yang memenangkan pemilihan umum. Kabinet memegang peran penting dalam pengambilan keputusan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan legislatif yang ada di Australia. Kita pertama mulai dulu dengan anggota legislatifnya. Jadi anggota legislatif itu harus menjabat sebagai anggota eksekutif. Karena realitasnya di Australia sendiri pembuatan undang-undangnya itu didelegasikan secara luas wewenangnya terhadap kekuasaan eksekutif. Dalam sistem parlementer di Australia itu juga tentunya ada tanya jawab. Nah, tanya jawabnya ini terbagi menjadi 3 pihak, yaitu oposisi, pemerintah, dan juga para menteri. Nah, di sini oposisi diposisikan sebagai orang yang bertanya kepada pemerintah namun dengan nada yang mencecar. Jadi ya ibaratnya kalau oposisi ini dia orang yang mencecar pemerintah ataupun dia berlawanan terhadap pemerintah. Nah, bagaimana dengan pemerintah sendiri? Pemerintah memiliki tugas yaitu memberi kesempatan kepada para menteri untuk menjawab pertanyaan secara positif serta tidak lupa menjelaskan kebijakan pemerintah. Ataupun mereka juga bisa menyerang oposisi balik. Jadi kekuasaan yudikatif ini memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan Australia. Kenapa? Karena yudikatif ini berperan untuk menjaga keadilan, menegakkan hukum, serta memastikan bahwa semua tindakan pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah bab 3 konstitusi Australia yang secara jelas menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman berada pada High Court of Australia dan pengadilan-pengadilan lain yang dibentuk oleh Parlemen Federal. Dalam sistem pemerintahan Australia sendiri, peran yudikatif tidak hanya sebatas mengadili perkara, tetapi juga berfungsi menjaga agar cabang kekuasaan lain tidak menyimpang dari hukum. Nah, teman-teman, pertama-tama struktur lembaga yudikatif di Australia ini tersusun berlapis. Salah satunya yang paling tinggi adalah High Court of Australia, yang merupakan pengadilan puncak sekaligus penafsir utama konstitusi. Pengadilan ini menangani apa? Menangani banding dari seluruh pengadilan negara bagian negara, serta memutus sengketa yang melibatkan pemerintahan federal, negara bagian, atau antar warga. High Court juga memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Nah, di bawahnya High Court ini terdapat namanya Federal Court of Australia yang berperan dalam menangani perkara-perkara perdata dan administratif di bawah hukum federal seperti perdagangan, hak cipta, dan kepilitan. Nah, di bawahnya lagi dari Federal Court of Australia ini ada yang namanya Family Court of Australia yang fokusnya pada masalah hukum keluarga seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Di bawahnya pula terdapat Federal Circuit and Family Court of Australia yang menangani perkara-perkara dengan prosedur yang lebih cepat dan efisien. Nah, pemilihan umum di Australia itu dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun sejak adanya parlemen federal yang baru. Nah, masa bakti parlemen itu rata-rata 2,5 tahun. Pada praktiknya, pemilihan umum dilakukan setelah Gubernur Jenderal menyetujui permintaan dari Perdana Menteri yang memilih tanggal pemilihan umum. Nah, berbeda dengan di Indonesia, di Australia, warga negara yang berusia di atas 18 tahun wajib untuk menggunakan hak suara dalam pemilihan umum di negara federal atau negara bagian. Apabila tidak menggunakan hak suara, maka akan dikenai denda hingga tuntutan pidana. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari negara Australia. Negara Australia adalah negara federasi, yaitu beberapa negara bagian dan wilayah yang bergabung menjadi satu negara di bawah pemerintahan pusat atau federal. Artinya, kekuasaan pemerintah dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Bentuk pemerintahan Australia adalah monarki konstitusional, yaitu negara yang memiliki raja atau ratu sebagai kepala negara, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Australia menerapkan sistem pemerintahan parlementer, di mana posisi kepala negara
dan kepala pemerintahan dipisahkan dengan jelas. Kepala negara adalah Raja dan Ratu Inggris, namun peran simbolik kepala negara dijalankan oleh Gubernur Jenderal. Selanjutnya adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif di Australia dipegang oleh Gubernur Jenderal yang diangkat oleh Ratu Inggris atas rekomendasi Perdana Menteri di Australia. Namun, kekuasaan Gubernur Jenderal lebih bersifat seremonial. Kekuasaan eksekutif sebenarnya ada di tangan kabinet yang terdiri dari anggota parlementer yang berasal dari partai atau koalisi yang memenangkan mayoritas kursi. Selanjutnya ada kedaulatan parlementer. Kedaulatan parlementer di Australia didasarkan pada Undang-Undang Dasar yang membagi kekuasaan menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun dalam praktiknya terdapat keterkaitan erat antara legislatif dan eksekutif, karena anggota legislatif juga dapat menjadi bagian dari eksekutif. Selanjutnya ada kekuasaan yudikatif. Di Australia memiliki peran penting dalam menjaga tegaknya hukum dan keadilan. Lembaga ini berfungsi memastikan seluruh tindakan pemerintah serta cabang kekuasaan lainnya tetap sesuai dengan konstitusi. Selanjutnya, sistem pemilihan di Australia. Pemilihan umum di Australia itu dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun sejak adanya parlemen federal yang baru, dan masa bakti parlemen itu rata-rata sekitar 2,5 tahun. Nah, berbeda dengan di Indonesia, Australia itu menetapkan voting wajib, di mana warganya yang berusia 18 tahun ke atas itu wajib mengikuti pemilihan atau ia akan mendapatkan sanksi atau hukum pidana.